Hari ini kita kedatangan pembicara yang menurut saya seorang yang sangat dahsyat ya, namanya Pak Ken. Dia seorang dokter, eee, sudah mentorehkan banyak prestasi, salah satunya adalah founder dari Everwell Community, di mana beliau punya visi yang begitu besar, eee, membangun sebuah legasi yang mensejahterakan dan memakmurkan orang-orang yang ada di dalamnya. Beliau terkenal dengan tangan dinginnya, saya kenal lama dengan beliau, begitu sudah kepada sesuatu, dia seperti anak panah cepatnya minta ampun, ya. Saya melihat perkembangan Everwell Community dari ke hari ini semakin cepat dan buat saya dia adalah mentor yang saya segani, ya. Malam ini kita beruntung beliau ada di sini, eee, untuk memberitakan peluang yang menurut saya sangat-sangat baik untuk didengarkan. Ya, malam ini kita akan belajar banyak dari Pak Ken, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ken. Oke, halo selamat malam teman-teman sekalian. Salam kenal ya dengan saya Ken. Ya, di sini saya sapa satu persatu dulu. Mungkin ada Pak Jeremy. Halo, selamat malam. Bu Yulia. Udah ada ya, ini Kak Alzena ya, Pak Akyu, Pak Alex, Pak Calvin, Pak Altwin, Pak Herianto, Pak Hilman, eh, Jessica, Pak Keitaro, Bu Livia, Silivia ya, Livia. Terus ada Pak Muhammad Asyad, Nila, Purmi, Timan, sama Aswin, sama ini siapa Xiaomi. Oke, salam kenal teman-teman sekalian ya. Mungkin di sini ada yang sudah member, ada juga yang mungkin masih baru mau melihat-lihat tentang peluangnya. Ya, sifat yang hari ini saya mau informasikan kepada teman-teman itu adalah sebuah informasi. Kalau misalkan cocok, ayo diambil, kita bantu untuk proses lebih lanjut. Pengundangnya bisa dihubungin ya. Tapi buat teman-teman yang istilahnya anggaplah tidak cocok, gak apa-apa, anggaplah sebuah informasi yang tidak terlewat saja ya teman-teman ya. Mungkin singkat begitu aja. Thank you banget Pak Q buat perkenalan awalnya. Nanti sesi ini kita akan pecah jadi beberapa bagian. Yang pertama itu sesi di mana saya sharing-sharing tentang peluangnya. Teman-teman nggak usah terlalu formal juga ya. Misalkan nanti di tengah jalan ada yang agak bingung, boleh langsung ditanyakan. Tetapi nanti sesi tanya-jawab selanjutnya nanti akan ada di sesi akhir sebenarnya. Yang kedua nanti kita akan ada sesi breakout room. Jadi teman-teman sesuai dengan pengundang masing-masing nanti akan dikumpulkan ke satu room sendiri supaya teman-teman bisa bincang-bincang lebih detail lagi. Oke, mungkin begitu dulu dari saya. Oh ya, sama satu lagi nanti akan ada sesi testimoni ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sudah jadi member, boleh dong sharing-sharing kira-kira pengalaman selama pakai Moonbot kayak gimana. Membantu atau mungkin malah merugikan, who knows, tergantung dari teman-teman masing-masing merasakannya seperti apa. Oke, langsung saya share screen dulu. Ya. Oke, Pak Q, udah kelihatan punya saya Pak Q? Mantap kok. Sudah ya. Oke, teman-teman. Ini informasi yang saya mau sharekan kepada teman-teman semua, bahwa kita sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi itu udah semakin wah sekali ya, teman-teman udah tahu adanya perkembangan dalam dunia teknologi seperti ChatGPT, AI gitu ya. Terus istilahnya kita tahu bahwa Elon Musk itu baru meng-create suatu perusahaan namanya adalah XAI, dan kita tahu banget bahwa teknologi itu lagi semuanya serba blockchain, serba kripto, dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat bahwa wah teknologi ini udah kemana-mana nih dalam dunia kesehatan, dalam dunia teknologi dan sebagainya, ya dalam dunia ekonomi dan sebagainya. Nah, tidak terkecuali dalam dunia keuangan teman-teman. Nah, di sini kita mau sharekan sebuah project teman-teman. PT kita adalah namanya PT Maju Untuk Negeri teman-teman. Ya, dimana teman-teman kalau misalkan lihat ini adalah owner kita namanya Pak Michael Tan. Beliau ini adalah CEO dari Moonbot. Nah, beliau ini punya visi yang sangat besar dan saya jujur sangat kagum sekali sama beliau. Beliau ini juga somehow jadi seorang mentor lah, seorang idola buat saya karena beliau itu punya visi menjadikan Moonbot ini sebagai perusahaan digital trading cryptocurrency terbesar dan terpercaya di dunia. Nah, ini dibuktikan melalui apa? Dengan izin yang diurus sama beliau. Izinnya apa? Izin usaha sebagai penasihat berjangka. Di mana seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini tulisannya 01, artinya saat ini perusahaan kita menjadi perusahaan pertama satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti untuk hal ini, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk urusan izin kita udah paling depan, teman-teman, udah paling lengkap gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman cari di luar sana, oh perusahaan sejenis dan sebagainya, nggak ada perusahaan sejenis. Kenapa? Karena saat ini kita pionir dan satu-satunya. Dan teman-teman bisa saksikan juga di sini bahwa izin kita bahkan sudah ditandatangani dan diketahui oleh Pak Didit Nurdi Atmoko, Kepala Bapepti pada tanggal 9 Mei 2023. Oke, langsung lanjut aja. Nah, proyek kita itu di bidang cryptocurrency, yaitu kalau misalnya kita ngomongin kripto, kita harus ngomongin tentang Bitcoin dulu. Kenapa? Karena Bitcoin ini adalah aset digital yang pertama dan satu-satunya waktu itu ya. Di awal itu dia adalah
istilahnya mother of all crypto lah, istilahnya dia koin nomor 1 di dunia. Di mana Bitcoin ini adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan diakui oleh Bapepti juga ya. Jadi udah regulator pun tahu tentang Bitcoin dan lain-lain, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Emang iya, Pak? Yuk kita cek. Grafik harga Bitcoin. Bitcoin diciptakan tahun 2008 mungkin harganya $0,01. Saking nggak ada harganya mungkin dikira sampah kali sama kebanyakan orang. Nah, singkat cerita, di tahun 2012 harganya naik ke $10. Nah, siklus dari Bitcoin sendiri itu ada 4 tahun sekali, teman-teman. Jadi setiap kali 4 tahun harganya naik gila-gilaan. Nah, ini terbukti dari sejarah, teman-teman. 2012 ya, mungkin awalnya $10, ada peristiwa namanya adalah halving Bitcoin, di mana setiap kali terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, 2012 dia mengalami halving pertama, dan harga Bitcoin terbang ke $1.165. Ini kenaikan seratusan kali lipat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman lihat di sini juga, di tahun 2016, 4 tahun kemudian, halving kedua terjadi, dan Bitcoin itu terbang lagi di harga $19.765. Ini naik gila-gilaan lagi. Nah, halving ketiga terjadi di tahun 2020, tanggal 11 Mei, ya, halving ketiga, dan tiba-tiba harga Bitcoin melesat lebih tinggi lagi, hampir 1 miliar kemarin. Artinya kalau kita ambil tarik benang lurus, istilahnya gitu ya, harga Bitcoin setiap kali halving itu naik gila-gilaan, teman-teman. Kapan halving selanjutnya? Halving selanjutnya terjadi di 6 April 2024. Ya, teman-teman ya. Artinya apa? Itu cuma masalah waktu saja. Tinggal sedikit lagi halving Bitcoin 2024 itu akan terjadi. Dan teman-teman bisa saksikan di sini, prediksi mengatakan, ada yang mengatakan Bitcoin bisa nyentuh $300.000. Ada yang bilang sampai $500.000, ada yang bilang sampai $1 juta. Tetapi apakah teman-teman bisa ngelihat pola yang saya gambarkan di sini, teman-teman? Apakah teman-teman bisa ngelihat peluang? Setiap kali halving naik, setiap kali halving naik, setiap kali halving naik, setiap kali halving naik. Dan mungkin nanti 4 tahun lagi naik lagi, 4 tahun naik lagi. Ini adalah siklus yang berulang dan berulang, teman-teman. Seperti kita mengatakan, oh batu bara itu harganya naik ya, banyak permintaannya ketika musim dingin. Seperti itu. Setiap setiap dari financial market, setiap dari instrumen keuangan pasti punya polanya masing-masing. Resesi setiap berapa tahun sekali. Mungkin istilahnya jualan payung lakunya pas musim hujan, ya kan kayak gitu kan. Nah, artinya setiap ada musim-musim tertentu di mana ada pola-pola tertentu yang kita bisa baca dan kita bisa manfaatkan. Seperti contohnya halving Bitcoin ini. Oke, teman-teman bisa ngelihat peluangnya di sini ya. Sorry, yang suaranya bocor, saya mute dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, oke, ada peluang ya. Buat teman-teman yang nggak bisa ngelihat peluang, ya udah, percuma saya dengerin lebih lanjut, nggak apa-apa. Leave aja nggak apa-apa. Oh ya, Pak Akyu, sorry, aku kasih ini dulu ya. Host buat Pak Akyu dulu sebelum saya lanjut. Bentar, Pak Akyu. Oke, saya kasih, tolong di ini nih Pak Akyu ya, yang mungkin nggak open cam gitu ya, ada yang noise mungkin, bisa dipindahkan ke waiting room gitu. Sebentar ya. Oke, Pak Akyu sudah jadi host. Saya lanjut lagi mungkin. Oke, apakah Anda bisa melihat peluang di masa depan? Jika iya, ayo kita lanjut. Nah, di sini saya kenalkan sebuah project yang namanya adalah Moonbot, teman-teman. Moonbot ini adalah expert analyzing trading software cryptocurrency yang dirancang dengan memaksimalkan money management dan juga technical analysis, teman-teman. Ya, jadi pertama-tama sebelum saya masuk sampai sana, teman-teman silakan dulu ya baca dulu disclaimer nih. Pastikan teman-teman di sini itu mindsetnya benar dulu. Kalau mindset teman-teman istilahnya 1-2 bulan berarti saya balik modal ya Pak. Sorry teman-teman, kalau mindsetnya seperti itu, berarti teman-teman udah di mindset yang tidak cocok dengan Moonbot. Bukan berarti salah ya, tetapi mindset kita berbeda saja. Di sini fokusnya adalah investasi jangka panjang, mungkin skala tahunan. Tidak ada garansi, pastikan pakai uang dingin, jangan pakai uang sekolah anak gitu ya, jangan pakai uang dapur, jangan pakai berhutang ya teman-teman ya, untuk berinvestasi. Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun dan pastikan mengerti resikonya sebelum melakukan trading di cryptocurrency. Jadi, kalaupun teman-teman maksa saya, pakai jamin ya 5% sebulan ya, 5% sebulan ya. Jujur saya malah kena tegur sama perusahaan. Kenapa dibilang nggak boleh overclaim, nggak boleh menjanjikan fixed income itu ya. Karena balik lagi real trading ya tidak mungkin fix seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah kita sekarang pakai Binance kalau nggak toko kripto, teman-teman. Ya, toko kripto itu adalah salah satu yang diatur oleh Bapepti, terbesar nomor 2 di Indonesia. Tapi banyak juga teman-teman yang selain toko kripto, mereka juga pilih Binance. Kenapa? Karena Binance ini adalah top exchange kripto nomor 1 di dunia. Yang dimana udah pasti bukan ada hubungan sama Moonbot. Kenapa? Ilah, bener-bener kayak Moonbot tuh masih baru, Binance itu nggak ada Moonbot pun tetap eksis kok, terkenal banget soalnya gitu loh. Teman-temannya yang lain mungkin yang anak kripto, kalau misalkan dibilang, aku mau beli Bitcoin, aku mau beli Ethereum, gimana? Kamu buka aja akun Binance, buka aja akun toko kripto, kayak gitu konsepnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tampilan dari Moonbot, teman-teman bisa nanti saksikan ya. Jadi ini adalah Moonbot sendiri, tampilannya kurang lebih seperti ini.
dilengkapi dengan strategi mode yang sudah diberikan kepada teman-teman semua. Di sini ada kalkulator money management juga. Kenapa? Karena teman-teman mau jago trading, mau jago investing, mau jago bisnis, selama manajemen keuangannya kacau, semua bisnis ataupun investasi teman-teman pasti akan kacau. Sama seperti kita ngomongin, wah saya jago nyari duit nih, tapi manajemen keuangannya jelek, ya personal financial manajemennya juga jelek, ya sama aja bohong. Makanya di sini kita menekankan ya namanya manajemen keuangan itu penting banget. Di sini juga dilengkapi dengan technical analysis yang artinya teman-teman anggaplah ya, nggak usah pusing, 5-10 menit teman-teman masih pemula istilahnya gitu ya. 5-10 menit setting Moonbot udah bisa jalan langsung di akun teman-teman masing-masing. Oke. Moonbot tidak menggalang dana ya, makanya teman-teman saksikan tadi kok saya kasih tahu Binance sama toko kripto sih karena Moonbot tidak menggalang dana. Oke. Nah, ini adalah fitur andalan kita, namanya ada Ultimate Mode, yang dimana Ultimate Mode ini fit to all market condition. Dia cocok untuk berbagai market condition, ya. Best risk and reward, unlimited step, plug and play, perfect for long term investment. Jadi dia adalah strategi. Sebenarnya udah kita siapin 5 strategi, tapi jujur aja strategi yang paling bagus itu adalah Ultimate Mode, ya. Ini ada di Advanced dan Pro. Nanti teman-teman bisa lihat lagi setelah slide-slide berikut ini, oke? Nah, Ultimate Mode ini adalah fitur paling andalan dari kita, strategi mode-nya. Oke. Nah, how it works, jadi cara kerja Moonbot itu simple aja. Dia itu seperti kalau teman saya itu bilang kayak, kamu itu kayak punya toko baju bro, dibilang gitu. Kamu ambil barangnya di Tanah Abang, kamu jual di toko sendiri. Beli di Tanah Abang, jual di toko sendiri. Tetapi bedanya apa? Bedanya adalah Moonbot ini tidak gini. Kalau teman-teman beli di Tanah Abang, jual di toko sendiri, itu kan lakukan secara sendiri gitu ya. Tapi teman-teman sewa asisten nih. Asisten, kamu yang bantu saya beli, kamu yang bantu jual ya. Ya udah, akhirnya dia yang beli, dia yang jual, dia yang beli, dia yang jual, dia kasih laporan ke kita. Nah, akhirnya apa? Kita seperti bos yang istilahnya kayak, wah terima beres nih, kita tinggal terima laporan aja. Kita sudah punya sistem yang berjalan otomatis. Nah, Moonbot itu konsepnya mirip seperti asisten kita tadi. Tetapi Moonbot tidak jual beli baju, tetapi dia jual belinya kripto gitu. Jadi teman-teman bisa saksikan di sini, B itu buy, S itu sell. Beli jual beli jual beli jual beli jual, semua berjalan otomatis dan autopilot kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah konsep teman-teman kalau punya manajemen keuangan yang bagus, teman-teman ya, market mau sideways, mau nyamping kayak gini, market mau naik, ayo juga, market mau turun, ayo juga. Jadi bodo amat lah, market mau nyamping, mau naik, mau turun, tetap aja make profit istilahnya gitu. Kok bisa, Pak? Padahal kan market turun itu kan berarti kan turun Pak harganya. Iya, tapi kan turunnya nggak mulus kayak begini. Turunnya kan naik turun naik turun naik turun juga. Sehingga profit kita jalan terus gitu. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih profit dari Moonbot. Memang tidak pasti, tetapi ini adalah hasil rekapan dari teman-teman kami yang udah gabung. Ada yang dapat 9% sebulan, ada yang dapat 11% sebulan, ada mungkin juga yang dapat 14% sebulan gitu loh. Ya, pakaian selama pakaian gabung di Moonbot dapatnya berapa? Jujur aja bervariasi teman-teman. Saya sharing dikit ya. Sedikit aja di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah rekapan dari akun saya. Ya, jujur dari awal saya gabung sampai per bulan Juni, bulan Juli saya belum rekap karena kan besok masih ada ya. Nah, selama saya gabung jujur aja selama 10 bulan saya dapat 96%. Pak, gede banget 96%. Ya, aku bilang ini rezeki saya lah gitu ya. Kalau teman-teman bilang, wah Pak, kalau misalnya saya gabung bisa lebih besar atau lebih kecil? Saya kan nggak tahu hari esok. Kalau hari esok ternyata kondusif, bisa jadi teman-teman profitnya lebih besar dari saya. Tapi kalau marketnya ternyata lesu-lesu aja, ya hasilnya lebih kecil dari saya. Gitu. Pak, paling besar, paling kecil sebulan berapa Pak? Paling besar saya pernah 22%, paling kecil saya pernah 2,5%. Tetapi aku bilang, 2,5% itu gede loh. Kok bisa gede Pak? 2,5% kali setahun berarti 30% loh. 30% setahun itu setara dengan income-nya siapa, Pak? 30% setahun itu setara dengan income-nya dari Warren Buffett. Warren Buffett, kakek investor kita 30% setahun loh. Tahu nggak? Dia bisa jadi orang terkaya nomor 6 di dunia hanya dengan 30% setahun. Kok bisa, Pak? Itu adalah the power of compound interest. Itu adalah keajaiban dunia nomor 8 kalau kata Albert Einstein ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya lanjut lagi mungkin. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini adalah fitur andalan kita juga yang lain ya teman-teman ya. Namanya adalah auto saving, di mana itu Moonbot ini punya program mirip kayak deposito di bank gitu istilahnya ya. Duit kita misalkan $1.000 nih ya, $1.000. Nah, $1.000-nya nggak langsung dipakai semua. Sebutlah 200 sudah kepakai, 800 masih nganggur. Maka 800 yang masih nganggurnya akan masuk ke deposito gitu. Lumayan 3-9% per tahun. Tetapi memang utamanya bukan di sini, utamanya kan di tradingnya gitu. Lanjut ya. Ini pertama dan satu-satunya dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance. Bunga saving di Binance sama dengan bunga deposito di bank. Kurang lebih seperti itu. Oke. Resiko. Nah, kalau dibilang Pak, ya dari tadi ngomongin profit-profit doang, kasih tahu dong resikonya Pak seperti apa. Nah, ini jujur nih resikonya nih.
ya. Oh ya, by the way, ini aku kasih lihat dulu akun saya biar lebih enak mungkin. Ini adalah akun saya. Belum loading ya, belum loading. Oke. Nah, ini adalah akun saya ya. Ini bisa pilih Binance ataupun toko kripto bebas. Kebetulan saya pakai Binance. Di sini kita pakai teknologi namanya adalah API binding, jadi kayak sistem colok kabel ya, sama seperti Tokopedia sama GoPay gitu ya. Nah, Tokopedia boleh nggak ngelarang GoPay narik dananya gitu istilahnya. Gini, kita mau narik dana di GoPay. Tokopedia boleh nggak ngelarang kita narik dana? Nggak boleh. Kenapa? Karena udah beda entitas. Oke? Nah, di sini duit kita di Binance kalau nggak di toko kripto gitu loh. Nah, ketika kita mau narik duit kita di Binance atau di rekening kita, Moonbot bisa melarang nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena duitnya kan di Binance, bukan di Moonbot. Gitu. Jadi kita tidak ada titip-titip dana, duitnya tetap ada di rekening masing-masing. Pak Akyu boleh tolong di-mute, Pak Akyu? Ya. Oke, thank you. Nah, ini adalah contoh ya dari profit saya. Hari ini saya dapat ya nggak terlalu besar lah hari Minggu, Sabtu Minggu biasa sepi ya, $9, $135.000. Tapi ada hari-hari di mana saya gede tuh, $111, $59, ada yang $29. Ya, seperti itu. Jadi bervariasi sekali setiap hari. Ada yang $8, ada yang $34, $87, 1,3, 1,2 juta gitu ya. Dan secara overall saya dapat $6.000, itu kurang lebih 90 jutaan. Ya, thank you lah Moonbot ya udah memberikan sebuah peluang yang luar biasa menurut saya gitu. Oke, kita balik lagi. Kalau ngomongin profit semua orang seneng, maka saya harus ngomongin tentang resikonya juga. Ya, saya make it short aja ya teman-teman ya. Nanti bisa diskusi ke pengundang masing-masing. Oke. Nah, resiko Moonbot ada 3, make it simple aja. 1, 2, 3, saya buka langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman sebutlah beli emas ya, beli emas harganya di sini nih. Kita kan berharap harga emasnya naik ya kan, tetapi kenyataannya ternyata dia turun dulu. Nah, apakah kita punya kewajiban, keharusan untuk jual di harga bawah? Kan enggak, kita tungguin aja sampai harga emasnya naik lagi, baru kita jual di atas. Nah, ketika turun terus naik lagi kan butuh waktu. Nah, itu makanya kita resiko pertama adalah masa tunggu atau floating. Oke, itu resiko pertama. Artinya kita tidak jual rugi, tetapi kita lebih baik nunggu sampai harganya naik lagi baru kita jual. Itu resiko pertama. Resiko kedua apa? Exchanger-nya tutup. Tempat kita naruh uang, ya, banknya sebutlah bank BCA ya. Pak, saya naruh duit di bank BCA. Nah, pertanyaan saya adalah, emang kamu yakin BCA nggak bakal tutup? Enggak lah, Pak. Tapi ada resiko nggak? Ada Pak resikonya. Tapi kan kecil, Pak. Kalau bank BCA tutup, kayaknya bank lain gimana nasibnya? Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Karena dia terbesar di Asia gitu kan. Nah, sama teman-teman. Di sini kita pilih Binance ataupun toko kripto. Kenapa? Karena Binance top nomor 1 di dunia. Kalau Binance sampai tutup, gimana nasib yang lain? Kalau toko kripto sampai tutup, gimana nasib yang lain? Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pilih yang terbesar, ya, yang sudah kredibel. Ketiga apa? Coin crash. Makanya kita nggak mau main koin-koin macam-macam. Kita pilih koin yang terbesar aja. 3 besar, 10 besar, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi Pak, kalau Moonbot one day tiba-tiba ownernya udah cukup lah, udah nggak mau pakai Moonbot lagi, udah hentikan operasi, udah apa ya istilahnya kayak perusahaannya tutup, bangkrut gitu ya misalkan. Terus istilahnya ownernya hilang, ya saya juga nggak bisa ditemukan di mana-mana, sebutlah seperti itu. Gimana duit saya, Pak? Duit Anda kan di Binance, kalau nggak di toko kripto, di rekening Anda masing-masing. Gitu, ya konsepnya seperti itu. Oke? Oke, jadi 3 resiko itu aja, teman-teman. Selama teman-teman tahu bahwa uangnya ditempatkan di rekening Anda masing-masing, Anda mungkin akan memakai Moonbot dengan hati yang lebih tenang dan lebih nyaman. Lanjut. Nah, ini jadi perusahaan kita PT Maju Untuk Negeri berpartner dengan PT SIP. Kenapa? Waduh, ini siapa nih? Kok gambarnya kayak TV rusak tuh. Oke. Nah, ini PT Maju Untuk Negeri itu kan yang punya produk Moonbot, teman-teman ya. Nah, tetapi karena produk kita itu adalah sebuah software yang istilahnya tidak punya barang fisik nih, istilahnya gitu ya. Maka Moonbot itu PT Maju Untuk Negeri bekerja sama dengan PT SIP. Ya, di mana PT SIP ini sudah berjalan sejak 6 tahun yang lalu dengan produk yang kebetulan di bidang kesehatan, teman-teman. Ya, dalam produk apa? Seperti skincare, seperti serum wajah. Jadi, teman-teman, ya, kita bekerja sama dengan PT SIP, teman-teman ketika mau memakai Moonbot, teman-teman juga akan mendapatkan produk dari PT SIP juga berupa serum wajah, gitu ya. Ya, kalau saya suka bercanda sama orang, ya lu dompet tebel tapi muka jelek juga nggak asik kan, misalnya gitu ya, muka nggak glowing gitu kan. Ya udahlah, dua-dualah bro, aku bilang kayak gitu. Ya, jadi asik lah gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada izin dari PT SIP-nya, SUPL, APLI, sama PSE. Kalau PT Maju Untuk Negerinya mah tadi udah lengkap. Bahkan sampai Bapepti aja kita udah paling depan. Udah paling lengkap gitu ya, teman-teman. PSE pun kita sudah ada. Oke. Nah, bagaimana cara memulai? Singkat cerita, teman-teman ya. Nah, kita ada 3 paket untuk robotnya. Paket basic, advance, dan juga pro. Bedanya apa? Kalau paket basic, Pak Akyu boleh tolong sambil di-mute ya, Pak Akyu. Oke. Basic ini harganya 2,3 untuk robotnya, teman-teman. Dapat masa pakai selama untuk 1 tahun. Oke. Sedangkan kalau paket advance, ini harga boleh 5 kali lipat, jadi 11,5 juta.
ya. Tetapi dia masa pakainya selama 5+2, jadi dapat ekstra 2 tahun, 7 tahun. Sedangkan untuk paket Pro, ya, untuk paket Pro 23 juta, dia masa pakainya untuk seumur hidup. Mana tuh? Mana sih? Lifetime tuh, seumur hidup. Ya, seperti itu. Nah, bedanya di mana lagi? Bedanya adalah dari segi fitur-fitur yang ditawarkan, teman-teman. Ya, contoh, fitur andalan kita kan tadi ultimate mode. Market mau turun, market mau nyamping, market mau naik, bodo amat. Kita follow the market aja. Profit jalan terus konsisten. Nah, itu ada di paket advance minimal. Ya, ultimate mode. Nah, terus di paket advance ini juga dilengkapi dengan fitur grouping koin. Jadi teman-teman nggak usah milih koin susah-susah, tinggal pakai aja gitu ya. Nanti dipilihin, oh 3 besar, 10 besar, itu enak, tinggal klik. Kalau basic bukan berarti nggak bisa ya, tapi pilihnya manual, klik satu-satu gitu loh. Ya ekstra lah, ekstra effort. Ya namanya juga paket starter istilahnya gitu, paket basic gitu ya. Nah kalau paket pro yang ada fitur depositonya, ya adanya di paket pro ini. Nih, fitur auto saving, mana auto saving tulisannya? Nih auto saving nih, ya. Jadi duit kita itu nggak ada yang nganggur, semuanya berputar untuk kita. Nah kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, basic, advance dan juga pro. Oke. Nah, seperti itu. Pak, depositnya berapa, Pak? Depositnya bebas. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Cuman kalau teman-teman mau ikutin cara main kita, gitu ya, ikutin aja. Kelipatan 500 dolar. Misalkan, saya mau main 2 koin, Pak, 1.000. Saya mau main 5 koin, Pak, 10.000. Berapa ya? 2.500 misalnya gitu. Pak, saya mau main 1 koin, Pak, 500 gitu ya. Ya, kurang lebih gitulah. Ya, nanti kalau misalkan ada dana lagi, tambahin lagi, bisa nggak, Pak? Bisa gitu. Pak, saya misalkan ambil advance, Pak. Nanti sebulan 2 bulan saya mau upgrade pro. Tinggal tambah selisihnya aja. Itu bisa. Ya, jujur saya dulu awal-awal saya join basic, terus 3 hari saya upgrade pro. Karena saya tahu, oh fiturnya lebih lengkap di sini ya. Toh saya cocok sama Moonbot, saya tahu cara kerjanya seperti apa. Ya udah saya langsung ambil paket pro gitu. Tapi bebas ya, sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing ya, teman-teman ya. Ingat ya, pakai duit dingin ya. Boleh tolong di-mute, Pak? Thank you. Oke, nah lanjut ke sini. Oke teman-teman. Nah teman-teman ya, jadi Moonbot ini tidak cocok untuk orang yang mindsetnya jangka pendek. Kalau teman-teman yang mindsetnya, wah pengen kaya instan, sorry. Anda di alamat yang salah. Anda tidak seharusnya ada di Zoom ini, tapi nggak apa-apa. Barangkali tobat itu ya. Nah, di sini teman-teman, Moonbot itu, saya selama 10 bulan saya join Moonbot. Tadi kan saya sudah tampilkan, saya dapat hampir 100%, 96% sebenarnya. Oke? Nah, kita realistis aja. Kalau misalkan teman-teman ambil aja sebulannya 2%, berarti selama 1 tahun, profitnya berapa? 25% dong. Nah, 25% nih, 25%. Nah, coba ya kita ambil contoh. Teman-teman modalnya 1.000, ya. 25%, 25%, 25%, 25%. Selama 4 tahun jadi 2.000, benar ya? 2.000 nih, ya teman-teman ya. Nah, saran saya buat Anda, tarik aja udah modalnya daripada nggak tenang tidurnya. Tarik aja modalnya 1.000-nya, gitu ya. Nah, sisa profitnya baru digulung lagi. Kalau modalnya udah ditarik, masih ada resiko nggak? Oh, udah nggak ada resiko dong, Pak. Udah balik modal gitu ya. Ya udah. Nah, 1.000 sisanya gulung terus. Sampai kapan, Pak? Sampai mati, Pak. Gulung terus gitu. Ya, gulung terus. 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 terus. Dalam waktu 52 tahun, duit Anda jadi 4 juta dolar atau setara dengan 60 miliar. Pak, 60 miliar sih gede sih, Pak, ya. 1.000 dolar jadi 60 miliar sih gede, Pak. Tapi 52 tahun, Pak. Keburu mati dong, Pak. Ya kan orang bilang kayak gitu kan. Jawabannya ya, kita nggak ada yang tahu umur ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kita diberikan umur panjang, kita bisa nikmatin. Kalau kita tidak diberikan umur panjang, ya sudah, ya anak cucu kita kan terjamin gitu loh. Orang banyak yang bekerja puluhan tahun, belasan tahun, ngumpulin 60 miliar aja nggak dapat gitu loh. Nah, ini modal 1.000 dolar pakai Moonbot ya, dengan estimasi 25% setahun aja jadi 60 miliar. Dan ini pun estimasi 25% setahun loh. Saya belum sampai setahun udah hampir 100%. Artinya apa? Bisa jadi nih ya, teman-teman nggak usah nunggu 52 tahun, mungkin di sini udah dapet nih di kisaran segini nih. Bisa jadi. Cuma kan saya ngomong skenario terburuk kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Sekarang teman-teman udah lihat Moonbot potensinya seperti ini. Oke. Sekarang teman-teman lihat deposito ya, 2% setahun. Modal 1.000, modal nggak ditarik dengan tempo waktu yang sama jadi 2.720 dolar. Ayo. Kecil banget ini ya. Coba sekarang obligasi surat utang negara ya teman-teman ya. Sun ya. 6% setahun. Dari modal 1.000 jadi 16.386. Wah, lumayan lah Pak, 6% setahun ternyata Pak. Betul. Tapi kalau Anda disuruh milih, kira-kira Anda mau 16.000 atau 4 juta dolar? Pertanyaan saya gitu. Ya, kebanyakan orang yang realistis ya 4 juta dolar lah. Ngapain ambil 16.000 kan? 4 juta dolar lah Pak, gitu loh. Nah, kenyataannya juga bukan 25% setahun kan, bisa jadi lebih besar. Kayak gitu kurang lebih. Ya teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang istilahnya Pak, tapi saya istilahnya pengen lebih cepat Pak. Gimana?
Ya udah, sadar ya, tidak ada namanya modal kecil hasil besar, tidak ada. Kalau teman-teman mindsetnya seperti itu, teman-teman mau cari instrumen keuangan manapun pasti kena kibul, kena tipu-tipu. Kenapa? Banyak orang-orang itu tahu loh, misalnya orang-orang pelaku-pelaku itu tahu bahwa yang namanya orang-orang nggak cuma Indonesia ya, di luar negeri ya, banyak orang yang ngincar kaya sesaat, kaya instan. Akhirnya apa? Ada jebakan, misalnya modal 1 juta, 5 bulan jadi 5 juta. Mana ada yang kayak gitu realistis dikit kita mikirnya gitu. Ya, kalau modalnya mau dibesarin, ya kalau kita mau untung lebih besar, ya lebih cepat, ya modalnya dibesarin jadi 10.000, jadi 100.000, itu lebih cepat lagi gitu loh. Pak, kalau saya mau lebih cepat lagi gimana? Nggak ada cara lain. Kalau teman-teman pengen dapetin hasil lebih besar, caranya adalah perbesar modalnya. Pak, saya tapi modal besar, gini, saya pengen hasil besar, modal saya nggak ada besar, Pak. Oke, kalau gitu jalannya adalah usahanya diperbesar. Kan usaha juga sebuah modal. Gitu. Caranya gimana? Nah, di sini teman-teman saya sharing dikit lagi ya. Udah mau selesai sih, 4 slide lagi. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, teman-teman, anggaplah teman-teman udah dapetin keuntungan menggunakan Moonbot, tapi teman-teman pengen lebih cepat lagi. Nah, setelah teman-teman dapetin hasil, mungkin teman-teman akan, wah ini bagus ya, ini produk ya. Sama seperti teman-teman misalkan gini nih, teman-teman makan bakmi, oh bakminya enak gitu kan, waduh enak banget bakminya. Kasih tahu ke adik saya, wih bro, enak loh bakminya. Tapi adik saya ternyata, saya nggak suka bakmi kok. Mau ngomong apa, susah ngomong juga kan. Terus kita ngomongin, wih ada film Marvel loh, keren loh, bagus loh. Ya ini bagus banget, kasih tahu ke saudara, bro, ini bagus loh, film ini bro, kamu harus nonton. Aku nggak suka nonton begituan, aku sukanya romance. Ya mau ngomong apa? Tapi pertanyaan saya gini, kalau teman-teman pakai Moonbot dapetin hasilnya kan uang. Ya, coba tanya kebanyakan orang. Anda suka uang nggak sih? Suka lah. Gitu. Lo nanya lagi, udah jelas-jelas semua orang pasti suka lah. Nah gitu teman. Jadi kalau misalkan Moonbot ini teman-teman sudah dapetin hasil, mungkin teman-teman bisa jadi udah dapetin hasil nih, udah dapetin benefit, duit di rekening masing-masing pula, perusahaannya sudah legal pula, teman-teman sharingkan kepada teman-temannya, nah teman-teman bisa dapetin sesuatu ya istilahnya semacam commission lah, semacam bagi hasil lah dan seperti itu. Oke, nah ini sedikit aja teman-teman, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah join aja nanti kalau ada yang pengen tahu ya. Jadi teman-teman gini, contoh aja ya, contoh ya. Jadi 4 slide doang. Oke. Contoh ini Anda ya. Anda paket basic nih ya. Anda paket basic. Ngajak orang join paket pro. Karena Anda basic, jatah Anda 10% dari 15 juta. Anda dapat 1,5 juta. Kalau advance, jatah Anda 12,5%. Anda dapatnya 1.875.000. Kalau Anda pro, Anda ngajak orang paket pro, Anda dapatnya 3 juta kayak gitu. Ya, ini sekali dapat. Oke? Clear. Langsung lanjut kedua. Nah, bonus development. Jadi sistem kita itu adalah Anda itu punya 2 tim. Anda di sini, Anda punya kiri sama kanan. Anda ada kiri ada yang join basic, kanan ada yang join basic. Kalau Anda bisa joinkan orang seperti ini, tim Anda di kiri kanan itu ada yang join basic, Anda dapat 75.000. Kalau di kiri kanan Anda ada orang yang join advance, Anda dapat 375.000. Kalau di kiri kanan Anda ada yang join pro, Anda juga pro, Anda dapat 750.000. Dan yang menarik di sini adalah sebutlah ini si A, sebutlah ini si B. Si A ini dari Lampung, si B dari Surabaya. Dan dia kasih teman-temannya semua, kenalin teman-temannya yang di Lampung, kenalin teman-temannya yang di Surabaya semua. Nah, gitu ya. Maka teman-teman, anggap aja ada 1.000 orang di kiri, 1.000 orang di kanan. Anda dapat 1.000 kali 750.000. Anda dapat 750 juta buat Anda, gitu loh. Ya, ini adalah strategi marketing dari kita, teman-teman. Ya, ingat ya. Ini bukan duit member yang diputer-puter ya, enggak ya, teman-teman. Ini memang semacam keuntungan perusahaan yang dibagi gitu loh, teman-teman. Ya, karena apa? Karena balik lagi, ini sistem penjualan kita itu bukan secara ya istilahnya masuk televisi lah, masuk koran, masuk brosur, enggak, teman-teman. Strategi kita itu adalah affiliate. Oke, teman-teman. Itu adalah satu cara strategi, teman-teman. Selama produknya benar, it's fine. Oke, clear. Lanjut. Oke, nanti aja ya teman-teman ya, lanjut. Nah, mungkin saya harus kasih tahu kepada teman-teman seperti ini. Ini satu hal yang penting untuk diketahui. Misalkan, teman-teman, sebulan itu ada untung $1.000. Ya, teman-teman untung 1.000 nih. Ya, kita ada sistem bagi hasil. Ya, 80% itu jatah kalian. Ya, $800 berarti ke kalian. Kalau misalnya untungnya 1.000, 800-nya buat kalian sendiri. Sedangkan 20%-nya ini, ya, dipotong. Dipotongnya itu ke 10% buat si Moonbot, 10% ini akan dibagi-bagikan lagi kepada tim kerja yang aktif gitu loh. Siapa yang jalan bisnis istilahnya kayak gitu. Ya, tapi balik lagi lah. Kita ada sharing profit 80-20. Intinya seperti itu. Ya, yang dimana 10% ke Moonbot, 10% ini akan dibagi-bagikan lagi pada mereka yang menjalankan bisnisnya. Oke. Nah, ini salah satu income yang besar banget buat teman-teman yang memang sedang mencari passive income, bukan pasif lagi, masif kalau saya bilang, massive income gitu ya. Kenapa? Misalkan saya di sini ngajak Pak Siswandi. Misalnya ada Pak Siswandi nih. Saya ngajak Pak Siswandi. Wah, Pak Siswandi untung sebulan 1.000. Wah, saya dapat loh.
dapat jatah lo dari Pak Siswandi. Pak Siswandi ngajak temennya lagi. Loh, saya masih dapat lagi dari temennya gitu loh. Nah, itu satu income yang besar banget, teman. Ya, ini nanti next aja, teman. Cuman intinya kita lagi membangun sesuatu kerajaan bisnis kita yang besar sekali gitu. Yang penting bisnisnya bukan dari duit member ya, tapi dari untung gitu loh. Kalau untung kan dibagi-bagi masih wajar dong. Yang penting jangan modal Anda yang dibagi-bagi. Itu namanya money game. Kayak gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah aturan Pak, ini kan 80-20 nih Pak bagian hasil. Boleh tolong di-mute, Pak? Boleh tolong dibantu mute, Pak Akyu? Ya. Nah, jadi gini. Jadi kalau teman-teman ada untung 1.000, 80% kan dipotong. 80% itu kan buat Anda. 20% lagi itu kan dipotong. Nah, tapi pertanyaan orang adalah, Pak, kan duitnya di rekening sendiri, Pak. Gimana caranya Moonbot potong 20% ya, Pak? Berarti Moonbot bisa ngobrak-ngabrik rekening saya dong. Bahaya dong, Pak. Enggak, Moonbot nggak bisa. Makanya kita bentuk seperti sistem pulsa. Pulsa prabayar, token listrik, gitu kan. Isinya di mana? Di awal atau di akhir? Isinya kan di awal gitu. Anda isi dulu kredit, nggak usah banyak-banyak. Nih. Kredit adalah deposit yang dilakukan oleh member secara sukarela yang diperuntukkan sebagai saldo yang akan dipotong sebesar 20% dari profit trading harian. Kayak gitu. Nah, otomatis apa? Semakin cepat kredit atau pulsanya habis, semakin senang kita. Kenapa? Wah, kredit makin cepat habis, profit saya makin besar dong berarti. Nah, karena 20-80 kan gitu. Nah, artinya apa? Setiap kali habis, saya akan isi lagi dengan senang. Woi, saya udah profit banyak nih. Habisin aja cepetan, Pak. Habisin. Ya, kreditnya biar habis aja cepet. Nah, kalau cepet kan berarti saya profit banyak. Isi lagi, Pak. Gitu. Ya, setiap kali Anda isi, ada potongan. Berapa? $10. 10%, minimal $10. Jadi kalau Anda ngisi 100, yang masuk 90. Gitu, teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi ya slide-nya ya. Nah, ini mungkin kurang lebih ya cara kerja dari pemasangan titik kita kan binari 2 kaki. Nah, misalkan ini Pak Fendi. Pak Fendi mau ngajak temennya Bulani nih ceritanya gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Fendi ngajak Kenny. Kenny harusnya nggak boleh di sini. Kenny itu harusnya naruh orang dulu di kiri nih. 2 dulu di kiri, 1 di kanan. Jadi aturannya kayak gitu. 2 di kiri, 1 di kanan. Habis itu bebas. Gitu ya. Contoh, Bulani juga. Bulani mau ngajak orang, si Ami sama Bobby. Ya udah, Bulani taruh Ami sama Bobby dulu. Baru di kanannya kebuka. Susan juga sama. 2 dulu di kiri, 1 di kanan. Ya, nanti penjelasan lebih lengkap nanti ke pengundangnya masing-masing aja kalau teman-teman tertarik untuk ini. Tapi balik lagi tidak wajib untuk menjalankan bisnis ya. Itu hanya sebuah peluang buat teman-teman yang istilahnya, Pak, saya modalnya kecil tapi pengen dapetin uang besar. Nah, tidak ada jalan selain teman-teman itu usahanya harus diperbesar, gitu ya. Lanjut. Oke, sebagai penutupan aja, teman-teman bisa saksikan ini ada sebuah video bagus, teman-teman bisa nonton. Sebentar ya, saya atur dulu share sound-nya. Sorry, sebentar. SIP Internasional! Semangat Malam Jakarta! Tunjukkan semangat dan antusias Anda! Dengan bangga dan dengan senang hati, hari ini saya bisa mengumumkan Bapak Ibu, per hari ini Moonbot kita sudah legal di Indonesia, Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan selamat kepada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Kami harapkan semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Banyak orang yang hari ini kepingin sukses, betul? Tapi banyak orang hari ini takut untuk mencoba. Saya nggak tahu Anda ini mengalami banyak masalah. Mungkin hari ini Moonbot hadir membuat Anda jauh lebih pintar.
Gak gampang kami kumpulkan ini, Pak Isman. Banyak bener-bener tantangan mau mengumpulkan sebanyak ini, teman-teman semua. Tapi kami berjuang. Dan sekarang Tuhan mulai menunjukkan kalau kami berjuang terus, pintu-pintu yang buntu dibuka satu persatu. Hari ini kita mau berubah hidup untuk selesaikan masalah. Butuh yang namanya waktu. Butuh yang namanya proses. Orang-orang sekitar Anda mendukung Anda mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Tapi percaya teman-teman semua, orang-orang sekitar Anda pasti ingin Anda sukses. Pertanyaan saya, apakah Anda siap berikan terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi? Oke, dahsyat ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebagai penutupan, never before, never again. Kalau teman-teman kelewatan dengan momentum atau kesempatan ini, teman-teman nunggunya 4-5 tahun lagi. 4 tahun, 5 tahun itu lama loh, teman-teman. 4 tahun, 5 tahun dari sekarang itu, ya gimana ya, teman-teman. Mungkin bisa jadi teman-teman nyaksiin kita yang di sini yang lagi duduk, mungkin ada yang istilahnya, wah kondisi lagi di bawah dan sebagainya. Tapi teman-teman 4 tahun, 5 tahun lagi mungkin bisa jadi melihat kita posisinya itu sudah berbeda, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya, teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Pak Q. Thank you, Pak Q. Terima kasih, teman-teman semua. Wah, dahsyat banget malam ini ya. Selanjutnya nih kita akan minta tolong sama Gold baru kita, Pak Herianto nih, untuk memberikan testimoninya nih, Pak. Gimana Pak, Gold yang baru bisa ceritakan apa yang didapat setelah menjadi Gold yang baru, Pak Heri? Langsung ditodong, Pak Rian. Langsung ditodong wah. Thank you Pak Q. Thank you Pak Ya. Ken. Oh Terima ya, kasih. sekedar informasi aja teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu Pak Rian ini background-nya seperti apa. Pak Rian ini salah seorang yang sebenarnya pengusaha besar ya, menurut aku ya, ini udah besar banget. Jujur aku meskipun aku terhormat sih bisa dapetin, maksudnya bisa kita bekerja sama, bisa kenal sama Pak Rian. Pak Rian ini juga mantan direktur ya kalau nggak salah ya Pak Rian. Ya. Ya mungkin sedikit aja Pak Rian mungkin boleh sharing-sharing sama teman-teman Pak Rian. Thank you. Oke, thank you Pak Ken. Terima kasih juga teman-teman. Saya juga sangat mengapresiasi ya dengan Pak Ken ini, ya anak muda yang luar biasa energik, yang tidak bahasa saya yang tidak pernah putus semangat ya. Kadang-kadang saya sudah tidur, dia masih bangun, malah lagi live lagi. Ya, saya bangun, dia juga masih bangun. Wah, ini luar biasa. Jadi beliau belum tidur-tidur kalau menurut saya nggak tahu tidurnya kapan, tapi itulah beliau. Luar biasa, anak muda yang luar biasa, seorang dokter yang penghasilannya juga cukup besar. Menurut saya, ya kita sama tahu lah ya, dokter lu ya. Ini dokter kecantikan lagi ya. Sekali colek-colek pipi aja dibayarnya gede. Ya kan? Colek-colek hidung aja dibayarnya besar. Ya betul ya teman-teman ya. Nah itulah Pak Ken ya. Thank you Pak Ken ya, terima kasih Pak Q, terima kasih. Teman-teman, saya hanya cerita sedikit aja. Kenapa saya bergabung di sini? Walaupun saya ya mungkin saya seorang pengusaha teman-teman ya. Saya masih punya usaha yang cukup, menurut saya sudah cukup sebetulnya. Tapi saya tidak berhenti di situ saja teman-teman. Kenapa? Karena saya mengejar sebuah passive income. Ya teman-teman ya. Jadi saya mengerja passive income yang menurut saya belum tentu saya bisa dapatkan dari usaha saya, dari selama saya bekerja sebagai seorang direktur, juga sebagai seorang senior eksekutif marketing di 2 perusahaan sekaligus. Ya teman-teman ya, tapi saya melihat di Moonboot ini dalam jangka waktu pendek, bahasa saya. Kenapa saya bilang pendek? Karena saya 30 tahun teman-teman bekerja sebagai seorang direktur dan seorang senior eksekutif marketing. 2 posisi sekaligus. Ya, saya tidak mendapatkan yang namanya passive income, teman-teman. Yang saya dapatkan hanya aktif income-nya saja. Ya, selama 30 tahun. Lalu setelah saya tidak bekerja lagi, saya sudah tidak punya penghasilan lagi dari aktif income saya. Ya, karena apa? Kita bekerja ada waktunya, teman-teman. 50 sampai 60 tahun ya kita akan berhenti untuk menghasilkan. Itu kalau kita dari aktif income-nya. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya bergabung dengan Moonboot ini? Yang pertama, passive income-nya jelas, yang bekerja bukan kita. Yang kedua, ada aktif income yang bisa kita kejar sangat luar biasa besarnya tanpa modal. Dengar teman-teman, tanpa modal. Ya, tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Lalu, setelah beberapa waktu, menurut saya juga tidak akan lama, yang aktif income ini bisa menjadi pasif yang nilainya sangat luar biasa. Ratusan juta
bahkan miliaran, dan ini sudah dihitung ya oleh teman-teman kita semuanya untuk pendapatan tersebut. Ya, nah itu yang saya kejar teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman yang belum bergabung, menurut saya udah nggak usah dipikir-pikir panjang. Kenapa saya bilang nggak usah pikir panjang? Karena semuanya sudah tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan sebetulnya. Yang pertama, legalitas lengkap. Yang kedua, modal aman ada di tangan sendiri. Yang ketiga, tradingnya tidak ada rugi dan tidak ada margin call. Ya, nah itulah dahsyatnya buat teman-teman. Ya, mungkin saya nggak perpanjang-panjang, hanya itu saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ken, Pak Q, thank you. Silakan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Ya, buat Bapak Ibu, silakan siapa yang punya pertanyaan, saya kasih kesempatan 3. Pertanyaan pertama untuk Pak Ken. Silakan yang mungkin malu-malu mau bertanya atau penasaran. Ada yang mau nanya? Mungkin kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, langsung masuk ke breakout room aja. Ya teman-teman, mungkin gimana? Ada yang mau nanya? Atau kemarin tempo hari sempat ini Pak Q, sempat banget ada yang nanya istilahnya, wah kok legalitas katanya udah dapat izin Bapepti tapi kok di website nggak ada. Sempat ada yang bilang kayak gitu, tapi ya namanya juga waktu izin legalitas itu kan baru banget ya, istilahnya baru banget keluar gitu teman-teman. Nah baru ini teman bisa kelihatan nggak sih? Bisa kelihatan kan, ini Pak Tirta, ini Pak Michael, izin legalitas kita ya, ini diserahkan, kita udah dapetin dokumen kuning yang teman-teman tadi lihat. Ya awal-awal itu di website nggak ada, tapi sekarang udah ada. Jadi teman-teman kalau cek di website Bapepti sudah ada, kita juga sudah konfirmasi chat WA ke Bapeptinya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Terus di sini teman-teman lihat di website Kemendak juga sudah ada. Jadi buat teman-teman yang awalnya bilang, loh kok nggak ada sekarang. Udah nggak bisa didebat, udah pasti bener punya. Apalagi ya duitnya kan di rekening gitu. Ya, kayak begitu Pak Q. Oke, mungkin 1 menit lagi Pak Q. Kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, kita langsung masuk ke breakout room aja. Oke. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, santai saja, sambil ngobrol, nggak apa-apa. Om Sis? Nggak ada. Permisi Pak. Oh ya siap Pak Wahyu. Ya. Jadi perkenalan nama saya Wahyu Pak ya. Yo, malam Pak Wahyu. Permisi, selamat malam semuanya. Saya ingin bertanya tentang moonboot ini Pak. Iya, gimana Pak? Tadi kebetulan saya juga masuknya telat ya, jadi kurang paham di penjelasan di awal tadi. Untuk pertanyaan gini Pak, ini kan moonboot ini sejauh yang saya pahami ternyata ini sejenis bot untuk mesin jasa aja gitu kan? Yes. Jasa pembelian misalnya harganya naik atau turun gitu kan, sesuai target kita gitu. Betul. Nah terus tadi di situ kan ada 3 tingkatan tuh, dari basic terus apalagi sampai yang terakhir tadi Advance sama Pro. Nah ya, kalau dilihat di situ kan kita pembayarannya kalau nggak salah tadi 2,3 tuh ya kan? Ya. Nah terus setelah kita membeli ini secara otomatis berarti kita sudah menggunakan jasa moonboot-nya kan? Ya betul. Nah yang belum saya pahami itu, terus pemotongan 10% tadi pemotongan apa itu Pak? Ini Pak, jadi kan gini. Oh ya udah, Pak Wahyu udah selesai? Ya itu ya. Oke, sip, thank you. Oke, jadi kan di sini ada 3 bagian teman-teman. Jadi kalau aku suka ngomong ke orang itu sama kayak kamu itu mau bikin pabrik lah. Kamu mau ngasilin satu produksi, kamu harus punya mesinnya, kamu harus punya bahan bakunya, kamu juga harus punya bensin buat jalanin mesinnya. Nah, moonboot juga sama. Kita beli mesinnya nih, moonbootnya nih, kita beli mesin produksinya nih. Terus sisanya kita butuh bahan bakunya apa? Kita mau ngasilin uang dari uang, berarti bahan bakunya uang. Deposit di Binance ataupun di toko kripto. Terus untuk ngejalanin mesinnya gimana? Nah, itu yang namanya kredit. Kredit tadi untuk bensinnya. Gitu. Jadi kita ada 3 komponen nih. Ya, robotnya ada, biayanya, deposit ya uang diputerin, yang ketiga yang kredit. Nah, kredit itu 10% tadi apa? Untuk tiap kali ngisi, misalkan nih yang tadi nih aku kasih lihat nih. Kredit yang tadi aku kasih lihat dulu. Kreditnya ini. Ya jadi 80-20 nih, 20%-nya dia kan nggak bisa potong dari rekening kita. Maka dia potongnya dari pulsa atau kredit yang kita isi. Gitu loh. Nah, itu dari kredit ini. Tiap kali kredit habis, kita kan seneng. Kenapa? Wah, kalau kreditnya udah habis berarti udah panen banyak nih aku di rekening nih, udah profit banyak nih. Nah, tiap kali kita isi ada biaya admin $10. 10%, minimal $10. Ini loh, Pak. Jadi kalau ngisi 100, ya masuk pulsanya 90. Nah, 90 itu yang akan dipotong setiap kali ada profit. Kayak gitu. Nah, dapat gak ya Pak Wahyu ya? Kalau misalkan bingung nggak apa-apa. Santai. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh.
Nih loh, kredit nih. Ini kredit nih. Contoh ya, aku untung udah ada nambah belum ya? Belum loading, bentar ya. Nge-lag nih. Wait ya, bentar ya. Oke, ini contoh profit, belum ada tambah. Tadi terakhir Uni jam 12.56.23. Take profit segini 12.56 ya. Nah, ini ada pemotongan dari kredit saya nih. Kreditnya dipotong berapa? 0,09 jam 12.56.23. Jadi, ini potongan 20% dari keuntungan saya. Dari keuntungan saya yang ini. Gitu. Jadi, dari situ sih, Pak, kurang lebih. Ya, mudah-mudahan membantu sih. Mudah-mudahan membantu. Yang lain pada bengong. Nanti Itu Pak Wahyu. ditanya ke pengundang-undangnya. Ya, Oke, siap. ada pertanyaan lain? Ya. Kalau nggak ada, mungkin tunggu 10 detik. Teman-teman, ada yang mau nanya? 1, 2, ada. Ya. Nggak ada. Ya udah, kita langsung masuk sesi selanjutnya, Pak Kyu mungkin. Ya, ke breakout room ya. Iya, Pak Kyu boleh ini nggak? Dikasih adminnya ke aku lagi. Caranya gimana tuh? Aduh, masuk ke partisipan, Pak Kyu.